Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Ma'rifatullah untuk evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nova Kardina dengan NPM 10122-147 dari kelas C4 Manajemen. Definisi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui atau mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Artinya, maka segala puji hanya bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Pentingnya mengenal Allah. Yang pertama, seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, Ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 122. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi sebab jika dipahami memberikan keyakinan mendalam. Memahami Ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Yang ketiga, berilmu dengan Ma'rifatullah sangat penting karena berhubungan dengan objeknya, yaitu Allah Sang Pencipta, dan berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Jalan mengenal Allah. Yang pertama lewat akal. Terbagi menjadi dua, ayat kauniyah atau ayat Allah di alam ini. Ada fenomena terjadinya alam. Terdapat dalam Quran Surat At-Tur ayat 35, fenomena kehendak yang tinggi. Quran Surat Al-Mulk ayat 3, fenomena kehidupan, Quran Surat An-Nur ayat 45, fenomena petunjuk dan ilham, Quran Surat At-Toha ayat 50, dan fenomena pengabulan doa, Quran Surat Al-An'am ayat 63. Ayat Qur'aniyah atau ayat Allah di dalam Al-Quran. Ada keindahan Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ada pemberitahuan tentang umat yang lampau, Quran Surat At-Taubah ayat 70. Pemberitahuan tentang kejadian yang akan datang, Quran Surat Ar-Rum ayat 1-3, Quran Surat Al-Anfal ayat 7, Quran Surat An-Nur ayat 55. Jalan mengenal Allah yang kedua lewat memahami Asmaul Husna. Yang pertama, Allah sebagai Khalik. Terdapat dalam Quran Surat Ghafir ayat 62, Allah sebagai pemberi rizki, Quran Surat Al-Fatir ayat 3 dan Quran Surat Hud ayat 6. Allah sebagai pemilik, Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Hal-hal yang menghalangi Ma'rifatullah. Ada kesombongan, kezoliman, bersandar pada panca indera, dusta, membatalkan janji dengan Allah, berbuat kerusakan atau fasad, lalai, banyak berbuat maksiat, ragu-ragu. Mengesahkan Allah atau Tauhidullah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu, tauhidan. Safarida dan Dwi Andayani dalam buku Akidah dan Etika dalam Biologi menjelaskan, kata tersebut merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Tauhid terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Pembagian ketiganya mengacu pada Al-Quran Surat An-Nas. Yang pertama, Tauhid Ar-Rububiyah.
Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Memahami tauhid rububiyah bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Tauhid jenis ini bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dan dengan benar. Sehingga hal ini menjadikan manusia tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Dan yang terakhir ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, sebagaimana termaksud dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya, bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak. Sekian penjelasan mengenai Ma'rifatullah dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.